Simsalabim. Nah, itu dia. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Sarjana Obeng. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk merakit sebuah water cooling PC ya. Sebetulnya ini proyek yang sudah lama namun terbengkalai karena komponennya tidak kunjung tiba. Nah sekarang komponennya semuanya sudah tiba dan saya coba merampungkannya. Saya menyukai water cooling karena selain dia terlihat lebih estetik ya, lebih cantik gitu. Namun tidak hanya membuat penampilan komputer kita menjadi lebih cantik, tapi dia juga memberikan performa yang lebih baik dalam hal pendinginan untuk komputer kita. Apabila performa pendinginannya berjalan lebih baik, maka kemampuan komputer ini bisa kita tingkatkan atau dengan melakukan overclock ya istilahnya. Ini sayang sekali, nah saat ini saya sedang melakukan pengetesan bocor menggunakan liquid khusus. Sayangnya saya tidak sempat memvideokan proses-proses ketika saya membuat pipa-pipa keras ini, atau sekarang ini sering kali kita menemukan jenis pipa keras ya, jenis pipa yang keras hard tubing pada water cooling PC, atau pipanya itu namanya pipa PETG ya, atau ada juga kalau di luar sana sih lebih banyak mereka lebih suka menggunakan akrilik. Karena akrilik itu lebih clear ya, warnanya katanya lebih jernih. Dan kemudian katanya lebih aman karena suhu dia mulai meleleh atau membengkok ini lebih tinggi ya. Jadi katanya kalau pakai PETG, suatu saat misalkan kedapatan pompanya mati, kemudian temperaturnya naik, maka si bentuk pipa ini rentan terjadi deformasi atau berubah. Sedangkan pada akrilik lebih aman karena suhu lelehnya dia lebih tinggi ya. Nah oke. Di sini karena sudah terlanjur ya, ini saya sedang melakukan pengetesan. Karena saya tidak sempat membuat video untuk pembengkokan ini, saya hanya akan menjelaskan saja, menguraikan step-step yang sudah saya lakukan dan alat-alat apa aja sih yang diperlukan untuk mengerjakan hard tubing water cooling ini. Dan juga saya akan memberikan beberapa tips tentunya ya. Oke. Yang saya akan jelaskan dari awal, mencoba menjelaskan dari awal. Jadi yang kita perlukan untuk water cooling PC ini adalah water block. Water block ini biasanya tersedia untuk CPU dan untuk VGA, itu yang umum ya. Namun ada juga sebetulnya water block untuk RAM dan untuk chipset gitu ya. Cuman di sini saya hanya menggunakan untuk dua, untuk CPU dan untuk VGA ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian sebuah reservoir, tempat untuk menampung cairannya, sebuah pompa sirkulasi untuk mensirkulasikan liquidnya, dan sebuah radiator. Oke, ya, sebuah radiator ya. Nah ini nih. Oke. Nah kemudian
bagaimana cara kita melakukan setup pipa untuk water cooling ini? Pertama kita tentukan dulu di mana posisi water block CPU, water block VGA ya, apabila kita menggunakan water block pada VGA juga. Kemudian kita tentukan di mana kita akan meletakkan pompa dan reservoir. Biasanya pompa dan reservoir ini menyatu ya. Jadi ini reservoir tuh yang atas. Kemudian nah ini pompanya nih. Lalu kita tentukan di mana kita akan meletakkan radiatornya ya. Nah, setelah fix, barulah kita membuat pipanya ya. Barulah kita membuat pipanya. Kemana kita akan menghubungkan pipanya itu pipanya kita buat berdasarkan itu. Nah, pada rig saya ini adalah rig micro ATX ya. Merakit water cooling pada rig ini untuk saya mungkin untuk yang lain yang sudah pro mudah ya. Namun untuk saya ini cukup challenging ya. Tingkat kesulitannya lumayan tinggi karena space-nya kecil gitu. Awalnya saya harus memikirkan di mana saya harus meletakkan radiator ya, karena dia tidak bisa diletakkan di dalam gitu, karena dia tidak cukup. Akhirnya saya letakkan di luar. Kemudian di mana saya harus menaruh pompa dan reservoir ya. Dari mana kemana sih liquid cooling itu harus mengalir? Pertama dari pompa, dia akan mengalir ke water block CPU. Lalu dari CPU dia ke water block VGA ya. Dari VGA ini masuk ke radiator. Kemudian dari radiator ya, dari radiator ini dia keluar kembali ke reservoir ya. Nah, itu. Dan begitu seterusnya. Mungkin kawan-kawan bisa saja sih sebetulnya membuat jalur misalkan masuk ke VGA dulu, kemudian ke prosesor, baru ke radiator, atau ke radiator dulu baru ke komponen-komponen water block. Hanya saja saya tidak menyarankan ya kalau misalkan dari pompa ke radiator dulu. Mungkin kawan-kawan ada yang melakukannya karena dengan alasan jalur pipanya rumit, lebih mudah ke radiator dulu karena posisi radiatornya misalkan lebih mudah ya. Nah, saya tidak merekomendasikan hal itu karena apa? Kalau misalkan kita masuk ke radiator dulu, dari pompa misalkan ke radiator, nanti air yang kembali ke pompa itu akan panas ya. Jadi cenderung akan membuat temperatur operasional pompanya ini menjadi lebih panas. Namun apabila kita masukkan ke pompa setelah dari radiator, nah air suhu yang dari radiator ini kan cenderung sudah lebih dingin ya, karena panasnya sudah terdisipasi oleh radiatornya. Nah, oke. Jadi kemarin saya membuat dulu jalur yang ini nih, jalur yang paling pendek ya, yang dari CPU ke GPU. Kemudian yang kedua saya membuat jalur yang dari pompa ke water block CPU. Kemudian yang terakhir saya membuat jalur yang dari VGA ke radiator ya. Nah, yang dari radiator ke reservoir sih ini hanya lurus saja, tidak begitu sulit ya. Nah, di sini kesulitannya ketika kita menggunakan hard tubing adalah mengukur. Itu yang kadang kita sulit ya. Misalkan saya ingin membuat yang ini nih. Ini saja pendek. Ketika setelah dibengkokkan, walaupun kita sudah ukur-ukur ya, mungkin karena saya belum berpengalaman juga sih. Nah, kita cabut saja dulu lapnya. Nah, mungkin karena ya saya belum berpengalaman juga. Jadi kemarin itu setelah dibengkokkan, ternyata kepanjangan. Nah, ini akhirnya saya harus sesuaikan lagi ya bengkokannya itu. Ini baru yang bentuknya pipanya C gitu ya. Nah, sementara yang ini tekukannya agak rumit kawan-kawan. Yang ini ya kita bisa lihatlah bentuknya. Nah, begitu. Jadi ini tidak menyiku gitu ya.
Kemudian ini agak ke atas, agak ke atas, lalu bengkok kembali ke sana. Ini agak-agak rumit ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan feeling saja ya gitu. Diukur-ukur ternyata meleset juga. Pakai feeling ya lebih dapat lah gitu. Nah ini pipa yang ini lebih sulit nih, karena kita lihat saja bentuknya. Di sini dia masih lurus tuh, masih sejajar. Nah ini sebetulnya ini tertekuk lagi ke dalam nih. Nah mungkin kawan-kawan bisa lihat. Nah begitu. Jadi ini tekukannya tidak planar gitu ya. Nah nanti saya akan berikan tips bagaimana cara membuat tekukan seperti ini dan mengepas gitu ya. Jadi pertama-tama kita buat tekukan dulu yang paling mudah. Lalu ketika kita masuk ke bagian yang paling sulit, kita panaskan pipa PETG-nya ini sampai agak-agak lunak ya, agak-agak lunak gitu. Setelah lunak, bawa pipanya, kita masukkan bagian yang sudah kita buat terlebih dahulu. Ini yang tekukannya mudah, yang sudah keras, yang sudah kaku, kita masukkan. Lalu kita sesuaikan di tempat saat si pipa PETG-nya ini masih lunak ya. Kita sesuaikan di tempat. Jadi gitu triknya, seperti itulah kurang lebih. Ya kemarin saya tidak sempat membuat video lognya karena agak ribet juga ya, sambil ini ya, sambil menekuk-nekuk pipanya, sambil setup. Belum lagi kemarin bocor ya. Jadi ini hanya sedikit tips dari saya ya. Ini karena komponen yang saya gunakan ini mungkin bukan komponen yang mahal ya, tapi komponen yang menengah ke bawah. Jadi sambungan-sambungannya ini rentan rembes dan bocor. Nah kemarin pun ada di sambungan ini tuh rembes. Kemudian si pompanya ini karena sudah lama tidak digunakan, kemarin bocor ya, karena si sealnya itu regas dan akhirnya saya seal ulang. Nah kemudian untuk radiatornya juga sama, saya menggunakan bekas water cooling saya dulu daripada mubazir ya, dari Thermaltake. Nah kemudian water blocknya juga, ini mungkin kalau PETG itu kan kekinian ya gitu, tapi water block yang saya gunakan ini epic man, jadul. Ini mungkin kawan-kawan yang main water cooling pasti tahu lah, Thermaltake UFO. Water blocknya segede gaban, kemudian ada di dalamnya ada heatsink dengan heat pipe. Nah itu tuh, ada heatsink dengan heat pipe. Jadi performa pendinginannya menurut saya ini overkill ya. Ini minusnya ini berat sekali ya. Ini berat sekali, namun performa pendinginannya top notch lah. Kemudian apa lagi ya? Tadi sampai mana? Oh ya, kemudian alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk mengerjakan hard tubing ini ya? Oke, yang pertama sih, yang jelas kita harus punya heat gun. Heat gun ini adalah untuk membengkok-bengkokannya. Kemudian kita harus punya sebuah silicon rod ya. Silicon rod ini fungsinya adalah untuk membantu kita membengkokkan pipanya. Jadi kita masukkan ke dalam pipanya, lalu kita bengkokkan pipanya setelah dipanaskan. Fungsinya apa? Supaya pipanya tidak gepeng ya. Supaya pipanya tidak gepeng gitu, tertahan oleh ini bagian dalamnya. Nah, kemudian kita perlu alat apa lagi? Kita perlu alat pemotong ya. Kita perlu alat pemotong. Mana? Pemotongnya. Oh, hilang. Oh, ini dia. Nah, kita perlu pipe cutter. Ini sebetulnya pemotong pipa tembaga ya. Tapi bisa juga digunakan untuk PETG. Jadi dulu saya suka ngoprek AC, motong-motong pipa tembaga segala macam itu pakai ini. Nah, ini bisa juga diaplikasikan untuk itu. Nah, jadi pipanya dimasukkan ke dalam sini, kemudian dijepit, lalu ininya kita putar ya, seperti itu. Nanti pipanya putus. Nah, setelah itu kita perlu alat ini juga. Sebetulnya ini juga aksesoris peralatan teknisi AC, men. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat ujung potongan ini menjadi tirus.
Nah, itu menjadi tirus ya. Supaya dia coba. Nah, itu kelihatan lah jadi tirus ya. Supaya dia mudah ketika dimasukkan ke dalam fitting pipa, dia menjadi lebih mudah. Kalau tidak dibuat tirus, ketika kita memasukkan ke dalam fitting ini nih, ke dalam fitting ini dia akan sulit ya, akan keras gitu. Nah, jadi alatnya sih hanya itu. Dan sebuah gasket sealer ya, gasket sealer. Jadi gasket sealer ini sebagai insurance lah untuk saya gitu ya, karena mungkin alat aksesoris ini tidak presisi, dia rentan akan bocor ya. Daripada menyesal di kemudian, lebih baik saya seal saja. Nah, jadi fitting ini saya seal, pokoknya tiap sambungan, tiap derat itu saya seal ya, daripada bocor di kemudian hari, itu repot. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh ya. Di sini saya tidak akan mempraktekkan lagi karena sudah saya bereskan juga alatnya. Nah, ini adalah contoh tekukan yang kurang baik ya. Ini tekukan yang terburu-buru. Ini kawan-kawan bisa lihat nih, ini bagian sininya dia agak gepeng ya. Agak gepeng, terus bagian sininya jenong. Ini terburu-buru. Jadi ini masih awal-awal lah, saya masih coba-coba ya. Nah, tekukan yang bagus itu nih yang bawah dua ini tekukannya bagus ya. Dia cenderung lebih rapi. Nah, ini. Dan yang terakhir saya buat juga tekukannya ini cenderung lebih rapi. Jadi tipsnya adalah kita panaskan secara perlahan ya menggunakan heat gun. Kalau heat gunnya tidak ada setelan, ya jaraknya aja kita atur gitu. Jarak ketinggian kita memanaskan ya dari heat gun ini seperti ini nih. Nah, misalkan ini. Nah, jaraknya itu kita atur, jangan terlalu dekat ya, seginilah mungkin ya. Kemudian ketika pipanya sudah mulai melunak, nah, kita jangan langsung buru-buru membengkokkan nih seperti saya. Saya ini masih terburu-buru ya karena takut terlalu panas jadi muncul bubble di dalam pipanya. Nah, sebetulnya tidak perlu seperti itu juga, makanya kita lakukan pemanasannya secara perlahan. Jadi tunggu dia pemanasannya merata dan melebar ya ke arah sini. Kita hanya panaskan satu titik ya, cuman kan panas itu merambat ya, panas itu merambat. Lalu kita tekuk perlahan sambil kita lihat. Kalau misalkan muncul jenong, kembalikan dulu sedikit, jangan dipaksa, biarkan dia suhunya merata, lebih merata lagi. Lalu kita tekuk lagi secara perlahan, maka tidak akan terjadi seperti ini ya. Dia hasilnya akan rapi. Ya gampang-gampang, susah lah, perlu latihan lah. Ya ini korban latihan nih, saya udah malas lagi bikin karena pipa yang ini agak rumit ya. Ya, lalu setelah itu saya melakukan tes bocor ya. Selalu gunakan sebuah handuk atau lap ya, yang cukup tebal untuk mengantisipasi bila ada kebocoran, jadi tidak langsung menetes ke komponen elektronik ya. Nah, di sini saya menggunakan liquid ice coolant ya. Lalu saya lakukan tes bocor dengan menggunakan PSU. Ketika kita hendak melakukan pengetesan dengan air atau dengan liquid, jangan langsung dinyalakan ya, jangan langsung dihubungkan ke PSU komputer. Jadi kita langsung pasang lalu kemudian kita nyalakan komputernya, itu jangan, sebaiknya jangan. Sebaiknya kita coba gunakan dulu power source terpisah untuk menyalakan pompanya dan biarkan dia bersirkulasi selama ya beberapa jam lah, atau 12 jam itu lebih baik ya, untuk mendeteksi adanya kebocoran atau tidak, karena apabila ada kebocoran dia fatal ya. Di sini ada hal yang aneh ya. Lihat. Ini kan liquidnya warnanya hijau stabilo ya. Nah, ketika saya lakukan tes kebocoran, ini ada yang aneh.
Ini airnya jadi bening men. Airnya jadi bening, seolah-olah warnanya hilang gitu. Saya juga heran ya. eh Padahal saya rasa sih mungkin itu terjadi di radiator ya. Jadi saya rasa di sini ada apa? Ada aliran yang sangat-sangat rendah, entah karena sumbatan atau apa, karena ini sudah lama juga. Kemudian si partikel pewarnanya mungkin nyangkut di suatu area di radiator ini. Sehingga ya lihat warnanya jadi bening. Ini sudah 2 kali ya, ini sudah yang kedua kalinya. Jadi saya sudah mengganti cairannya ini 2 kali. Tapi nanti saya akan coba lihat lah, akan saya coba ganti sekali lagi apakah masih demikian atau tidak. Nah, oke, teman-teman, di sini saya menemukan ada hal yang aneh ya. Jadi partikel pewarnanya itu mengkristal dia, menggumpal dan mengkristal ya. Mungkin karena sudah kadaluarsa atau apa, saya kurang tahu juga. Nanti saya akan cari tahu penyebabnya. Ini airnya sedang saya kosongkan kembali ya. Akan saya coba ganti dengan yang baru. Kita lihat apakah dia masih menjadi jernih atau bening atau tidak. Ya, kita lihat saja. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya mendapati airnya berubah menjadi bening ya. Kemungkinan saya tahu penyebabnya, kawan-kawan. Ya, nah itu ya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat. Ini adalah, saya rasa ya, ini adalah penyebab kenapa airnya lama-kelamaan berubah menjadi jernih ya. Jadi partikel-partikel pewarna pada liquid coolant-nya itu dia menempel pada korosi. Itu yang hijau-hijau tuh ya, dia menempel atau terikat oleh korosi atau karat aluminium ya. Nah, jadi partikel warnanya terikat sehingga airnya menjadi jernih. Jadi saya rasa radiator ini memang sih ya, radiator ini usia pakainya sudah lumayan lama ya, mungkin 10 tahun lebih. Mungkin dalamnya sudah banyak korosi ya, semacam itu tuh. Putih-putih gitu di dalamnya korosinya, jadi seperti ini nih. Korosinya itu nah itu tuh yang terkelupas tuh, yang putih tuh. Nah, dia terikat di situ. Jadi saya rasa di sepanjang jalur ini banyak partikel warna yang terikat oleh korosi itu tadi. Jadi tadi saya sudah coba flush ya dengan menggunakan cuka. Kemudian saya bersihkan lagi dengan air kran. Untuk selanjutnya saya akan biarkan saja liquid coolant-nya itu untuk mengalir beberapa menit, jam kalau perlu, supaya semua lapisan-lapisan yang terkorosinya dia tertutup dulu oleh partikel warna ya. Kemudian kulannya saya gantikan yang baru, terus begitu sampai warna kulannya konstan. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga ya. Saya sudah selesai mengecek kebocoran, walaupun hanya baru mungkin kurang dari 2 jam ya, tapi tidak ada bocor ya. Sambil jalan sambil digunakan, ini akan saya coba lagi. Ini sudah, kabel-kabel sudah saya sambungkan dan ini sudah siap untuk dinyalakan ya. Jadi mulanya saya menggunakan coolant yang berwarna hijau, namun ketika digunakan untuk ngetes dia lama-kelamaan sepertinya jadi warnanya itu jadi memudar ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan coolant yang warna oranye ya.
Nah, ketika saya isikan ke dalam sistem, ke dalam loop, oranyenya juga sedikit agak memudar ya, karena permasalahan yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Jadi apa namanya, korosi pada radiator ini, dia itu jadi seperti kapur ya. Korosinya itu, karat-karatnya itu seperti kapur, dan dia itu menyaring partikel-partikel halus. Jadi partikel-partikel warnanya itu terserap oleh korosi radiator ini. Ya mungkin di dalamnya sudah parah ya. Ya wajar sih, sudah 10 tahun. Nah oke. Kemudian tadi warna hijau. Warna hijaunya jadi pudar. Kemudian saya buang, saya ganti dengan oranye. Tapi masih ada sedikit sisa-sisa yang warna hijau ya. Ternyata hasilnya menjadi seperti ini, kawan-kawan. Ini kejutan ya. Ini sih kalau dilihat sekilas, kalau dilihat dalam keadaan mati ini warnanya menjadi kuning ya. Di kamera ini kok kayaknya agak kehijauan ya. Tapi kalau di luar kamera ini warnanya kuning ya. Begitu kita nyalakan, simsalabim. Nah, itu dia. Warnanya menjadi hijau ya, teman-teman. Jadi walaupun pada merek kulan yang saya gunakan sebelumnya ya, walaupun pigmen warnanya tersaring oleh korosi-korosi radiator, nah, tapi dia kalau kena UV masih tetap terang loh nyalanya. Loh, kalau kena UV dia masih tetap terang nyalanya. Jadi kalau nggak kena UV ya gitu, cawerang gitu ya. Nah ini nih. Jadi kalau dinyalakan dia warnanya hijau ya. Kalau kena UV dia hijau, tapi saat tidak terkena UV dia warnanya kuning. Malah jadi unik. Gara-gara tidak sengaja tercampur nih malah jadi unik ya. Oke kawan-kawan, untuk selanjutnya saya akan mereview bagaimana performanya dibandingkan dengan sebelum mengganti water cooling ya.